Kalau melihat data beranda di satu sehat SDMK, kita lihat SKP-nya ini sudah lebih dari 50 SKP ya. Ini kan sudah 65,5 SKP. Nah, ini perawat ya. Kalau kita lihat di sebelah kanan ini, lihat ya, untuk SKP itu ada 3 ranah pembelajaran yang harus cukup. Jadi tidak boleh ada yang tidak cukup di ketiganya ini untuk perpanjang SIP-nya. Di bagian pembelajaran itu 22,5 atau 45%, kemudian di pelayanan itu 17,5-35%, dan pengabdian sisanya ya sekitar 5%. Nah, ini yang sudah terpenuhi ranah pembelajaran, oke, ranah pengabdian juga sudah oke, tinggal pelayanan saja. Apa yang harus dilakukan? Penuhi SKP pelayanan ini dengan cara apa? Melakukan penginputan kegiatan terkait pekerjaan kita. Di mana? Di SKP platform di sini ya. Klik saja seperti ini, nanti klik pengelolaan SKP. Kita tunggu sebentar. Nah, perhatikan bahwa di sini bagian pelayanannya ini masih kosong. Coba kita cek apakah sudah terisi ya di buku lognya. Sebenarnya di sini sudah terisi ya. Nah, sudah kita ajukan pengisian ini, jumlahnya 2. Kita lihat detailnya. Di bagian ini menunggu hasil pemeriksaan. Artinya ini belum diisi sebenarnya. Belum diverifikasi oleh tim P2KB atau konsil ya kalau sekarang ya. Ini P2KB itu dulu ya, sekarang konsil. Kalau perawat ya konsil keperawatan. Kita lihat dokumennya, bisa lihat di sini. Nah, ini ya. Dokumen pasien yang dilakukan perawatan ya. Nah, apakah ini sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh konsil dalam keputusannya mengenai SKP pelayanan ini? Nah, kalau lihat ini kan sudah ada nih nomor rekam medisnya, diminta sebenarnya RME gitu ya. Nah, tinggal pengisiannya saja apakah sudah sesuai atau belum. Ini sepertinya sama juga ya. Coba kita cek caranya, kita bisa cek misalnya di sini di edit ya, edit di sini seperti ini. Nah, dilihat bahwa beliau ini mengisinya tempat bekerjanya ini, kemudian asuhannya ini jumlahnya, lalu dokumennya, nilai SKP-nya dikosongkan ini ya. Nah, ini yang ngisi, yang mengajukan nanti adalah konsil. Ini kalau kita mau isi juga sebenarnya bisa aja. Misalnya kita minta 20 SKP ya, karena kita kira-kira sajalah sudah cukup banyak itu kita ajukan. Nilai data has been saved, ini belum ya. Kita cek lagi di buku lognya apakah muncul. Enggak ya. Jadi nanti yang akan memberikan ini ya, pelayanan ini atau istilahnya itu hasil verifikasi SKP-nya itu konsil, makanya masih kosong ya. Di sini juga masih menunggu hasil pemeriksaan. Nah, untuk hal ini kita laporkan saja ke konsil, bisa melalui helpdesk di Jenakes yang ini ya. Ini emailnya di bawah ini, helpdesk.dijenakes@kimkes.go.id. Nanti itu sudah ada panduannya, sebenarnya sudah template-nya cara mengirim pelaporan seperti apa. Biasanya diminta nama, kemudian NIK-nya, lalu periode SIP-nya, dan kebutuhannya apa. Biasanya minta dijelaskan ya. Kalau memang masih sulit, silakan menghubungi organisasi profesinya masing-masing. Biasanya mereka itu punya koneksi dengan konsil di sana. Karena rata-rata orang konsil itu ya juga pengurus OP dulunya gitu ya. Nah, seperti misalnya kalau di keperawatan itu ketua konsil sekarang itu kan Profesor Nur Salam ya. Beliau dari PPNI Jawa Timur. Nah, kebetulan juga ketua PPNI Jawa Timur. Nah, ini kan pasti yang memverif itu adalah beliau dan koleganya gitu ya. Artinya beliau dan stafnya yang ada di konsil keperawatan di Jakarta. Sehingga kalau kita tidak laporkan itu, maka akan menunggu kita. Kalau kita menunggu nggak apa sih, misalnya nunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan gitu kan. Jadi sebaiknya hubungi aja helpdesk ya, dengan mengirimkan bahwa kita minta diverifikasi SKP-nya, atau kita bisa lewat organisasi profesi kita masing-masing. Yang penting ini bisa dicek oleh
verifikator dari konsil. Biasanya kalau sudah akan berubah dia. Berubahnya di mana? Nah, di bagian beranda tadi ya, di sini. Bagian ini nanti kalau sudah di verif akan terisi bagian ininya, sehingga ini bulan 4 2025 kan SIP-nya expire tuh. Nah, ini bisa dikejar supaya tidak sampai expire gitu ya. Oke teman-teman, begitu tadi ya kalau kita cara bagaimana supaya pengajuan SKP pelayanan dan pengabdian kita disetujui oleh konsil ya. Itu caranya. Oke, terima kasih.